Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys. Nah, video kali ini aku mau ngejelasin tentang materi yang Microsoft Word itu. Nah, sebelumnya dikarenakan masih ada banyak yang bingung juga, terus kalau lihat dari online, tutorial online yang di YouTube itu agak sedikit berbeda ya dari penjelasannya. Oke, di sini untuk pertama ya, kalian buka dulu ya Microsoft Word kalian. Di sini aku gunainnya itu Microsoft Word 2019. Nah, pas kalau tampilan pertama kalian kayak gini, kita akan tampilin si headingnya. Untuk tampilkan si heading, ntar aku buka note dulu guys. Untuk menampilkan si heading itu, kita cuma tinggal klik CTRL plus F. Nah, kalau udah kita klik CTRL plus F, nanti itu si navigation-nya itu bakal muncul. Nah, kemudian kita arahkan ke heading. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk melihat nanti struktur dari laporan yang kita buat gitu. Nah, di sini kalau udah bikin heading kayak gitu, pertama pasti kan sebelum kalian melakukan bikin laporan itu, defaultnya fonts yang digunakan di Microsoft Word itu Calibri. Sedangkan saat kita membuat laporan, rata-rata menggunakan Times New Roman gitu. Ukurannya 12. Kemudian Justify. Nah, kalian nggak mungkin setting setiap kali ada perubahan, setting fontsnya, kemudian eh, Justify-nya, kemudian ukuran fontsnya. Nah, oleh karena itu, kita setting terlebih dahulu dari bagian style. Di sini bagian style. Nah, di sini ada bagian normal. Nah, normal ini dia akan otomatis pertama kali yang aktif di Microsoft Word kalian. Kita ubah biar nanti setiap kali ada perubahan di laporan kalian, itu kalian nggak perlu setting lagi, tinggal ngerapihin dikit gitu. Oke, kita klik yang bagian normalnya, klik kanan, kemudian modify. Nah, di sini kita ubah ininya jadi Times New Roman, kemudian fontsnya 12. Justify-nya kita pakai Justify. Kemudian nih kalau kita lihat di sini line spacing-nya itu 1,08. Harusnya biasanya rata-rata line spacing-nya itu menggunakan 1,5. Nah, kita ubah klik yang icon ini. Kemudian di sini after sama before di laporan kalian itu wajib 0 VT. Nah, untuk settingnya kalian tinggal klik bagian format, kemudian ke paragraf. Kemudian di sini before-nya udah 0, maka after-nya juga kita nolkan. Dan spacing-nya udah 0 1,5. Klik OK, kemudian OK lagi. Nah, kalau udah gitu, selanjutnya kita bisa setting ke bagian ukuran kertasnya. Jadi sebelum kalian isi konten, pastiin dulu ya setting style yang barusan, kemudian ukuran kertasnya. Untuk kertas, kita pergi ke bagian layout, kemudian ada margins. Nah, di sini ada custom margins. Kita akan custom sendiri. Nah, oke, sebentar guys, loading. Biasanya ya, ukuran margin kertas itu yang digunakan, dia itu lap sama top, ukuran kiri sama atasnya itu, ukurannya itu 4 cm jaraknya tuh ya. Kemudian, right sama bottom, itu ukurannya itu 3 cm. Nah, oke, kalau udah nampil kayak gini, kita tinggal setting ya. Ini 4 cm. Kita copy, yang ini juga 4 cm. Nah, yang ini kan 3 cm ya. Kita ubah jadi 3 cm. Nah, kemudian ukuran layout papernya itu biasanya menggunakan A4. Kalau udah A4 kayak gitu, udah setting kayak gini, kita klik OK. Oke, kita udah selesai nih setting-settingnya.
Nah, biasanya di dalam sebuah laporan itu struktur standar minimal dari laporan itu seperti ini kan. Ada cover, ada kata pengantar, kemudian ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kemudian apalagi ada bab 1 pendahuluan, kemudian di bab 1 itu ada subbab. Nah, biasanya poin penulisan subbabnya itu pakai 1 untuk menandakan bab 1 pertama, kemudian 1 angka digit terakhir, angka digit kedua itu menandakan subbabnya. 1.1, contohnya latar belakang isinya tuh ya. Latar belakang. Kemudian subbab 1.2 itu dia biasanya rumusan masalah contohnya. Kemudian subbab 1.3 biasanya itu tentang tujuan penelitian atau tujuan penulisan. Nah, setelah itu ada bab 2. Bab 2 itu biasanya kajian atau tinjauan pustaka ya. Nah, tinjauan pustaka itu ada subbabnya lagi. Subbab 1, berarti bukan 1.1 lagi ya. Berarti dia jadi 2 karena menandakan bab 2, poin 1. Subbab 2.2, subbab 2.3 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir, simpel laporan itu ada bab 3, kesimpulan. Nah, biasanya kesimpulan ini terdiri dari 2 subbab, yaitu 3.1 sama subbab 3.2. Nah, subbab 3.1 dan 3.2 ini untuk kesimpulan, terus yang ke bawahnya itu untuk saran. Nah, terus kalau yang poin 2 ini biasanya nanti kita akan bikin contoh format gambar. Ini kita akan bikin contoh format tabel. Nah, ini contoh teks aja. Nanti kita akan bikin laporannya susunannya seperti ini. Ada cover, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel. Nah, untuk itu dikarenakan ya nanti kita akan juga melakukan numbering. Cover ini kan tidak ada numbernya ya, tidak ada numbering. Nah, kemudian si kata pengantar dia numberingnya itu dari angka Romawi 1 kecil kayak gini. Berarti ini kan Romawi 2 numberingnya tuh ya. Kemudian ini kan jadi Romawi 3. Kemudian yang ini jadi Romawi 4. Kalau ada tambahan lain kayak daftar istilah, daftar tabel, berarti nanti tinggal tambahin jadi Romawi sekian gitu. Kemudian di bab 1 baru itu numberingnya itu dari poin numerik 1 kayak gini. Yang ini juga sama ya, sampai seterusnya. Oh ya, setelah kesimpulan, di akhir pasti ada daftar pustaka. Nah, nanti kita kan bikin laporannya isinya seperti ini. Kemudian, nanti kita juga akan bikin numberannya itu, kalau yang ada tulisan bab, dia akan numberingnya itu di bottom. Kalau ada tulisan bab, kalau ada tulisan bab di halaman laporannya, maka nanti numberingnya itu kita akan kasih di bottom center. Kemudian kalau tidak ada tulisan bab di halaman laporannya, maka numberingnya itu akan ada di right top right, jadi kanan atas. Nah, nanti kita ketentuannya seperti ini ya. Kalau ada tulisan bab, maka nanti di halaman laporannya itu akan numbering di bottom center. Kemudian kalau tidak ada, dia akan di numbering di top right, kanan atas. Nah, berarti kan nanti ini posisinya kan berbeda-beda ya. Kalau ada tulisan bab 1, kemudian isi dari bab 1 selanjutnya di halaman selanjutnya, numberingnya pindah posisi. Nah, kalau pindah posisi numbering kayak gini, kita gunakan namanya season.
session untuk pindah halamannya. Oke. Jadi ingat ya, session itu dia berfungsi untuk membedakan salah satunya untuk membedakan numbering dari laporan kalian gitu. Oke? Oke, kita langsung buka aja ya. Di sini kita bikin covernya dulu. Covernya kita taruh di tengah. Kayak gini, ukurannya dibesarkan. Oke, kita cover. Nah, terus kan dari cover ini ke kata pengantar kan beda lagi ya. Nanti ini akan tidak ada numbering, kemudian kata pengantar ada numberingnya. Karena akan beda kayak gitu, berarti kita perlu menggunakan session yang berbeda. Nah, session yang berbeda itu kayak gimana sih di laporan? Nah, untuk lihat sessionnya, kalian bisa klik 2 kali di bagian atas, ya halaman kosong ini, atau di bagian bawah. Kalian klik 2 kali, nanti akan muncul kayak gini, header sama footer. Nah, kalau udah muncul kayak gitu, ini tuh menandakan nanti kalau ada perubahan session, kita akan bakal ada tambahan session 1, session 2. Oke, kita coba ya, karena kan beda session. Untuk pindah halaman selanjutnya itu, jangan pakai CTRL Enter. Jadi, untuk pindah halaman, itu, kalian bisa gunakan shortcutnya itu CTRL plus Enter. Nah, kalau si sessionnya itu sama, kalau halaman sessionnya itu sama. Nah, kalau untuk pindah halaman dengan session yang berbeda, kalian bisa gunakan next page pada bagian layout. Oke, caranya kayak gimana sih? Maksud dari penjelasan ini tuh. Jadi, maksudnya kayak gini. Kita kan si cover ini, karena numberingnya akan berbeda ya ke kata pengantarnya, kan beda dari kata pengantar, berarti kita langsung ke bagian layout, kemudian bricks, kemudian nanti next page. Oke, kalau udah kayak gitu, kita klik 2 kali lagi. Nah, nanti si sessionnya ini udah berbeda. Nanti kita bisa melakukan numberingnya secara berbeda gitu. Oke, seperti itu ya. Nah, ini kita udah pindah session. Nah, kemudian setelah itu kita kan ada kata pengantar ya. Nah, sebelum kata pengantar itu, dia masuknya ke bagian heading 1. Heading 1 itu dia level yang paling tinggi. Jadi, kalau di laporan kalian itu nanti akan kelihatan perbedaannya. Oke, karena kita heading 1, berarti kita ke heading 1, kemudian modify. Nah, di sini kita ubah dulu ya, sama kayak yang sebelumnya, biar nanti kita nggak perlu ubah satu-satu. Jenis fontnya Times New Roman, ukurannya 12. Nah, jangan lupa, karena biasanya heading 1 itu yang suka di tengah itu, berarti dia di bold. Ini warnanya jadi otomatis, kemudian line spacingnya 1,5. Nah, dia kan posisinya di tengah-tengah, di center. Kemudian before afternya kita nolkan lagi ke bagian paragraf lagi ya, format paragraf gitu. Oke, kemudian klik OK. Nah, baru kita isi kata pengantar. Nah, kalau nggak aktif kayak gini, kita lihat si stylenya itu dia masih aktif di bagian normal. Karena ini termasuknya heading 1, maka kita tinggal taruh kursornya di bagian sini, kemudian kita klik yang heading 1-nya. Nah, nanti di bagian heading navigation-nya itu dia akan muncul. Oke, selanjutnya karena sama session, heading 1, numberingnya, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, dia kan sessionnya sama ya, sama dengan kata pengantar. Berarti kita tinggal gunain shortcut yang tadi, yaitu CTRL plus Enter. Kemudian kita CTRL plus Enter, kita isi daftar, dikapitalkan ya, daftar. Ini kan cover ya. Oh, ini materi barusan ini kan. Di sini kita taruh di akhir kursornya, kemudian CTRL Enter. Kata pengantar sih, daftar isi, kemudian CTRL Enter lagi, daftar gambar, CTRL Enter lagi, daftar tabel.
Nah, seperti itu ya. Ini kan udah nih. Oh ya, jangan lupa kita save terlebih dahulu filenya ya. Oke. Oke. Karena udah kayak gitu, berarti selanjutnya kita akan ke bagian ini bab 1. Nah, bab 1 numberingnya kan berbeda. Berarti kita bedakan session lagi. Untuk bedakan session, berarti kita ke layout lagi. Taruh kursornya di akhir kalimat daftar tabel, kemudian ke layout, kemudian ke bricks, kemudian ke next page. Kita lihat sessionnya udah berbeda belum? Nah, dia udah berbeda. Ini udah session 3. Berarti kita tinggal bab 1 pendahuluan. Nah, bab 1 pendahuluan ini biasanya di daftar isinya itu dia ke samping kayak gini. Nah, ini tuh nanti susunannya bakal ada di daftar isi yang heading ini tuh. Nah, karena kita tapi di dalam si laporan si bab 1 pendahuluannya itu dia kan ke bawah kayak gini. Nah, cuma kalau kita gunakan enter kayak gini, dia akan otomatis ikut ke bawah gitu. Seakan-akan si bab 1 sama pendahuluan itu dia berbeda. Padahal kan aslinya sama ya, masih satu bagian gitu. Nah, untuk agar ke bawah dan di heading itu tidak ikut ke bawah, kita gunakan shortcut. Kalian bisa gunakan shortcut Shift plus Enter. Nah, kalian tinggal gunakan taruh kursornya di sini, kemudian Shift Enter. Nah, nanti di bagian headingnya dia tidak akan berubah. Nah, kalau udah seperti itu, selanjutnya kita akan bikin subbabnya. Nah, untuk subbabnya itu kan termasuk bagian dari heading 2. Nah, karena heading 2 belum kita setting, berarti kita setting dulu. Ini klik heading 2-nya, modify, kemudian di sini Times New Roman, ukurannya 12, biasanya juga di bold, kemudian warnanya otomatis. Nah, namun posisinya dia ada di rata kiri gitu. Ini line spacing-nya 1,5. Nah, kemudian di sini before-nya itu 2 pt, harusnya 0. Kita pergi ke format, ke paragraf. Nah, di sini before-nya kita kasih ke 0. Kemudian klik OK, OK lagi. Setelah itu kita aktifkan heading 2-nya. Kemudian karena numbering karena numbering bab 1 itu dia numbernya 1.1, 1.2, 1.3. Nah, kita akan setting dari numberingnya. Kita pergi ke numbering. Nah, kalau seandainya belum ada, nanti kalian tinggal bikin aja define new number. Nah, kalau ada numberingnya yang agak gelap, lebih gelap kayak gini, berarti dia nanti akan berubah otomatis kayak gini ya previewnya 1, 2, 3 bertambah otomatis. Nah, sedangkan kalau subbab kita itu depannya tidak berubah, tetap angka 1, namun belakangnya berubah. Berarti untuk bikin kayak gitu tuh kita tinggal tambahkan 1 titik di depannya. Jadi dia angka 1-nya tetap berubah, namun di 1 digit terakhirnya tuh dia berubah menyesuaikan dengan poin dari si bagian tersebut. Kalau udah gitu kita klik OK. Nah, setelah itu karena ini terlalu berdempetan, kita atur aja si kursor ininya kayak gini. Pakai rulernya. Nah, kalau ruler kalian tidak muncul, kalian bisa pergi ke bagian view, kemudian aktifkan bagian ruler di sini biar nanti bisa muncul. Nah, oke, bab 1-nya itu biasanya kan latar belakangnya. Latar belakang. Nah, kemudian kita bikin yang bab 2-nya rumusan masalah. Nah, ini ada satu shortcut lagi yang bisa kalian gunakan. Nah, di sini kan si latar belakangnya itu, dia kan kita udah bikin kontennya udah rapih gitu kan. Kemudian, kalau kita pas klik enter, harusnya numberingnya itu bertambah. Cuma kalau ini kayak gini enggak, kita bisa gunain yang namanya shortcut yang di sini. Namanya itu format painter. Nah, kalau di setiap setiap Microsoft Word yang kalian gunakan itu shortcutnya berbeda-beda. Ada yang pakai ALT CTRL-C, ada juga yang pakai kayak gini kayak gini CTRL Shift C. Berarti CTRL Shift C ini sama CTRL Shift V ini tuh dia sama aja kayak kalian copy paste menggunakan shortcut CTRL Shift CTRL plus C sama dan CTRL plus P.
ini tuh sama. Kalau ini kan dia copy paste isi teks ya. Nah, kalau yang ini CTRL ada yang pakai zip, ada yang pakai ALT plus C dan CTRL ALT P. Nah, ini tuh mereka ini tuh dia copy paste konten formatnya, konten formatternya. Jadi kalau kalian seandainya udah rapi, sebelumnya belum rapi, kalian tinggal copyin aja yang udah rapi nih ke kemudian pastekan ke konten format yang belum rapi. Nih contoh, ini kan udah ya latar belakang. Di sini kita bikin lagi, kita enter, kemudian ada rumusan masalah tadi itu. Kemudian ada tujuan penulisan. Nah, seperti ini. Kalau udah kayak gitu kan, kita setting biar gak capek settingnya, kita taruh kursor kita di bagian format konten yang udah rapi 1.1 ataupun di sini juga boleh. Kemudian tekan shortcut yang muncul di sininya, mau Alt atau Shift. Berarti ini kan CTRL Shift C, kita pastikan ke sini P. Nah, jadi dia langsung otomatis rapi. Seperti itu. Kemudian kita akan isi kontennya terlebih dahulu. Oke, kita buka web browsernya. Oke, kita cari lorem ipsum aja. Oke, di sini ada lorem ipsumnya. Kita copy paste ke halaman page tadi. Nih. Di sini taruh. Nah, dia kan pas kita copy paste itu dia langsung otomatis rapi karena tadi kita udah setting di bagian stylenya. Nah, kalau kayak gini kan udah rapi nih. Biasanya si bagian laporan yang biasanya di kampus kita gunakan itu formatnya seperti ini. Dia kasih paragraf awal itu pasti menjorok kayak gini kan. Nah, ditariklah ke depan dikit lagi. Sehingga agak ke dalam lagi gitu. Oke, kita isi ya kontennya jadi beberapa paragraf. Jangan lupa kasih titik di akhirnya. Nah, udah ya. Untuk yang ini udah rapi. Kemudian kita rumusan masalahnya juga kasih konten kayak gitu. Ini kan udah rapi nih. Kita CTRL Shift C di sini. Ini kan belum rapi, CTRL Shift P. Nah, hapus sebagian karena di sini kan biasanya ada poin ya. Nah, ada poin. Kemudian kita kasih numbering poin 1. Ini untuk kedua, ketiga. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kemudian biasanya setelah akhir dari subbab, dia itu suka dikasih jarak 1 enter. Nah, kayak gini. Kemudian ini juga sama ya, kasih 1 jarak 1 enter. Nah, saja. Nah, yang tujuan penulisan itu biasanya dia selaras dengan rumusan penulisannya. Nah, kalau ada kita udah copy paste nih dari yang sebelumnya, cuma numberingnya itu tidak balik lagi ke angka 1. Nah, untuk balik lagi ke angka 1, kalian tinggal klik aja numbering yang ini, klik kanan, kemudian restart at 1. Nah, nanti dia akan otomatis start jadi 1 gitu. Nah, setelah itu kita akan cobain contoh numberingnya ya. Oke, kita kalau udah contoh numbering, nah barusan kan dari tujuan penulisan ya. Untuk atas, kalau udah ada heading navigation kayak gini, udah rapi kayak gini, kalian tinggal klik aja kata pengantar. Oke, kita ke sini dulu. Nah, kita ke bagian numbering. Oke, kalian klik kanan di bagian area yang kosong, bagian atas ataupun bawah, 2 kali ya. Klik kanan, klik 2 kali. Nah, kalau udah kayak gitu, sessionnya udah berbeda-beda. Sekarang kita pergi ke page number. Kemudian kita kasih dulu semuanya ada di bottom page. Oke, semuanya udah di bottom page. Kalaupun nggak klik 2 kali dulu, kalian bisa ke bagian reference. Oke, ini agak loading ya. Nah, nanti kalian pergi ke bagian mana ya? Oh, bukan. Di sini ke bagian insert. Kemudian ke page number.
kita kasih semuanya bottom of fake. Nah, untuk yang biasa itu ada di number 2. Oke. Posisi center, bottom center gitu kan. Oke, kalau udah kayak gitu, ini si bagian cover itu dianya kan biasanya tidak ada numbering gitu kan. Tapi sebenarnya tuh dia ada numbering, cuma dihilangkan gitu. Nah, kalian klik di bagian session 1 yang numbering cover, kemudian kalian pilih yang different perspective. Nah, dia nanti akan otomatis hilang. Jangan dihapus gitu. Kalau kalian hapus, biasanya yang lain juga akan terhapus gitu. Nah, selanjutnya kita udah setting nih. Nah, kata pengantar itu kan dia berbeda ya dari cover. Nah, kita hapus dulu yang atau nonaktifkan same as previousnya. Kenapa dinonaktifkan? Agar nanti ketika kita menghapus bagian numbering di sini, yang sebelumnya juga tidak ikut terhapus. Kemudian, kalau nanti ada perubahan numberingnya, dia bisa berdiri sendiri gitu. Jadi yang lainnya tidak ikut. Oke, kita matiin dulu yang ininya, link to previousnya. Kemudian yang ini juga sama ya, link to previousnya. Untuk ubah numberingnya, kalian blok 2 kali si numbering yang ingin kalian ubah, klik kanan, kemudian format page number. Nah, di sini kita nomornya kan dari Romawi ya, kita ganti nomor formatnya ke I Romawi kecil. Kemudian, karena dimulai dari I1, berarti kita style at-nya dari I1 kayak gini. Kalau udah klik OK. Nah, nanti dia akan otomatis berubah tuh sampai ke bagian daftar tabel. Nah, itu udah sesuai. Tapi kemudian di daftar pendahuluan, bab 1 pendahuluan, dia tetap ke angka numerik gitu. Nah, untuk sebelum itu ya, kita close dulu. Nah, tadi di aturan tadi, aturan yang udah tadi dijelaskan bahwa kalau ada tulisan bab pada halaman laporannya, maka numberingnya itu di bottom center. Kalau tidak ada, dia akan berubah di top right. Nah, bisa kita lihat di laporan kita itu bab 1 pendahuluan. Ada di halaman yang ini, yang pertama. Tapi setelah itu halaman selanjutnya, dia harus berbeda numberingnya. Jangan di bottom center, tapi di samping kanan atas gitu. Untuk mengubahnya kayak gimana? Pertama, taruh kursor kalian di akhir konten halaman bab tersebut di sini ya kan. Setelah itu ke layout, kita bedakan section lagi. Kita ke bricks, kemudian ke next page. Nah, kalau udah kayak gini, karena ini kan bukan paragraf pertama ya, jadi tidak perlu menjorok. Berarti kalian tinggal enter aja, hapus aja backspace. Udah kayak gitu, kita cek apakah udah beda section atau belum. Nah, lihat ya, ini udah beda section antara bab 1, yang ada tulisan bab 1, sama yang nggak ada tulisan bab 1-nya, udah beda section. Oke, kalau udah kayak gitu, sekarang kita tinggal ubah numberingnya di sini. Oke, numberingnya kita ubah jadi blok lagi, format page number, 1, start at-nya kita angka 1. Oke. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kita tinggal pindahkan posisi dari yang halaman yang nggak ada bab satunya yang ini. Dia harusnya bukan di bawah, tapi di atas. Nih, kenapa sih same as previous-nya? Kita harus matiin dulu same as previous-nya. Kenapa? Karena kalau kita hapus yang bagian bawah ataupun atas, yang sebelumnya atau sesudahnya itu akan ikut terhapus. Oke, kita hapus dulu yang bagian bab satunya. Ini link to previous-nya kita nonaktifkan. Yang bawahnya juga puternya kita nonaktifkan. Oke, yang ini juga sama, dinonaktifkan ya. Yang nggak ada tulisan babnya, ini juga dinonaktifkan. Setelah itu, kita hapus bagian bawah ini. Numbering yang di sini karena beda posisi. Nah, kalau kalian lihat di sini, yang di atas tidak terhapus gitu. Karena udah beda session dan tidak link to previous-nya tidak aktif gitu. Setelah itu kita taruh kursornya di atas, kemudian ke page number, posisinya di top of page, kemudian pilih plain number 3 karena di kanan atas. Kok salah ya? Top page, plain number 2. Nah, kayak gitu. Ini kan nggak ada ya harusnya. Nah, ini dihapus aja. Oke, udah rapi kayak gitu, udah rapi kayak gini. Sekarang kita tinggal melanjutkan yang ke bab 2. Oke, kita isi konten terlebih dahulu. Yang ini agak panjangan deh. Kita isi lagi.
Nah, kayak gitu. Nah, ini juga dikasih panjang lagi kontennya. Oke, udah panjang. Sekarang kita ke bab 2. Nah, karena bab 2 nanti dia juga sama beda session, berarti kita harus bedakan session lagi. Taruh kursornya di sini, ke layout lagi, kemudian ke bricks, kemudian next page. Nah, kita hapus aja. Kita lihat sessionnya udah berbeda atau belum. Nah, ini udah berbeda. Jangan lupa matiin link to previous-nya untuk kalau mau ganti nomor yang di session 5. Oke, kalau udah, sekarang kita tinggal isi kontennya. Di sini aktifkan dulu heading 1, bab 2, tinjauan pustaka. Nah, kita taruh ke bawah, taruh kursornya di sini, shift enter. Nah, sama kayak tadi ya, numbering lagi. Berarti dia jadi 2 ya. Nah, kalau ada tulisan 4 kayak gitu, dia abaikan aja. Karena nanti akan otomatis jadi 1. Oke, heading 2-nya diaktifkan. Kemudian ke ini, setting. Ya udah rapi. Ini kita sekarang ke contoh format gambar. Kemudian contoh format tabel. Ya, contoh format teks. Ya. Sama kayak tadi ya, pakai shortcut yang di sini. Ctrl Shift C, kemudian Ctrl Shift P. Oke, ini agak menjauh tadi. Nah, shift lagi, kita blok terus gini. Nah, udah rapi. Oke, kalau udah rapi kayak gitu, selanjutnya kita isi dulu daftar isinya deh. Balik lagi ke daftar isi, kita taruh kursinya di sini, enter. Nah, untuk daftar isi, kita bisa daftar isi otomatis ya. Kita bisa ke reference, kemudian ke table of contents. Nah, di sini jangan kalian isi yang pakai yang ini, karena nanti harus setting-setting lagi. Nah, agar lebih itunya lebih rapi, kalian klik ke custom table of content. Nah, di sini show levelnya, karena kita hanya menampilkan levelnya sampai level 2, sampai subbab yang ini, berarti kita ubah jadi 2. Kemudian, kita ke option. Nah, si heading 1 sama heading 2-nya, heading 1 dia di level 1, heading 2-nya dia di level 2. Udah sesuai, klik OK. Oh ya, yang ini tuh ya style yang aktifnya. Jadi kalau style kalian heading satunya tulisannya subbab, berarti nanti kalian tinggal cari aja tulisan subbab, kemudian kasih top levelnya 1. Nah, kemudian kita modify. Biasanya heading 1 itu dia di bold, sedangkan heading 2 dia tidak di bold. Maka untuk setting modify, kita ke modify untuk TOC level 1-nya ya. Times New Roman, ini bold, kemudian ini before after-nya kita nolkan. Oke, udah. Heading 2-nya, ini before after-nya, gak perlu diubah, gak perlu di bold. Nol. Kalau udah klik OK. Klik OK. Klik OK. Nah, ini udah berubah ya. Jadi heading 1 dia akan di bold, heading 2-nya tidak. Klik OK. Nah, udah. Ini daftar isi otomatisnya udah jadi. Selanjutnya, kita ke contoh gambar ya. Kita cari dulu gambarnya. Apa ya? Gambar apa ya? Gedung ITB. Oke, kita contoh ambil yang gedung ini ya. Nah, gedung ini. Oke, kita klik, kemudian open image, copy image. Kita copy jadi 2 image ya. 2, kita copy di sini, kita 2. Posisinya kita ketengahkan. Nah, kalau udah di tengah kayak gitu, selanjutnya untuk setting si gambar, ukurannya ataupun tinggi lebarnya, kalian bisa klik dulu gambarnya, kemudian kalian pergi ke fitur format, kemudian nanti di sini atur aja tinggi sama lebarnya. Contoh ini kita kasih 6. Ya nanti ukurannya seperti ini. Yang di bawah tetap aja samain. Nah, setelah itu biasanya
di laporan kalian itu kalau ada gambar harus ada wajib penjelasan deskripsi si gambarnya atau caption si gambarnya. Kenapa? Karena nanti audien biar tahu, oh gambar ini tuh apa maksudnya, seperti itu. Oke, kalau udah kayak gitu, untuk caption kita bisa pergi ke klik 2 di sini, insert caption. Nah, di sini kalau belum ada labelnya itu kan kalau di bab 2, berarti nanti dia tulisan gambarnya jadi seperti ini. Kalau bab 2 ya, gambar 2 titik. Nah, ini urutannya. Poinnya gambar 2.2, kemudian ada gambar 2.3, karena di bab 2 ada DST dan seterusnya. Kalau di bab 1 berarti ada gambar 1.1, gambar 1.2, DST dan seterusnya. Oke, karena di sini labelnya gak ada, terus kan karena gambar 2 titiknya ini dia akan tetap sama, sedangkan yang berubah yang akhirnya aja, berarti kita tinggal bikin label aja di sini kalau belum ada. New label, tuliskan gambar 2 titik, kemudian oke, kita kasih captionnya di sini, gedung utama ITB contohnya, atau bangunan gedung ITB. Nah, gedung ITB, kemudian kita klik oke. Nah, ini karena ada spasi kita rapikan. Nah, kemudian si captionnya ini dia kan italik ya, terus warnanya tidak hitam, tidak rapi sama sebelumnya. Oke, kita ubah aja. Kita ubahnya itu ke bagian style biar tidak diubah satu-satu. Kemudian ke caption, kita modify. Nah, posisinya kan ada di tengah ya. Posisinya di center. Timesnya Times New Roman, ukurannya 12. Kemudian di bold, tidak di bold. Bisa tidak di bold atau enggak, bebas ya. Kemudian ini tidak italic, kemudian warnanya jadi automatic, kemudian before afternya ini harusnya spesinya 1,5, before afternya 00. Kita ke paragraf, nah, hapus, oke, klik oke. Nah, di sini udah ya, udah rapi. Sekarang lakukan yang kedua, gambar kedua, insert caption. Nah, untuk yang kedua, itu bisa gunain, selain klik kanan barusan, kalian bisa ke bagian reference, kemudian ke insert caption. Nah, di sini, tinggal kasih gambarnya. Di sini gambar 2.2 itu tentang apa? Gedung baru ITB contohnya ya. Oke, kita udah kasih caption. Sekarang kita tinggal bikin daftar gambarnya di bagian di sini ya. Oke, daftar gambar di sini. Nah, untuk daftar gambar itu bisa sama kayak yang daftar isi. Kita bisa ke table of content, custom, karena hanya akan ditampilkan heading satunya aja, berarti show levelnya heading 1. Kemudian optionnya kita ubah, heading satunya kita nonaktifkan. Kita cari yang style caption. Ini kan caption nih. Top levelnya jadi level 1. Kemudian kita klik OK. Dan kita klik OK. Nah, kalau ada tulisan gini, replace this table of content, kalian jangan oke kan, karena nanti si daftar isi akan terganti sama daftar tabel. Oleh karena itu, kalian tinggal klik no. Nah, nanti seperti ini dia akan muncul. Oke, selanjutnya, di bagian kita akan bikin contoh format tabel. Nah, untuk contoh format tabel, oh ya, ini kan si numberingnya bab 2 juga harus sama ya kayak yang bab 1. Berarti kita tinggal ubah lagi. Ini udah gak aktif, ini harusnya dinonaktifkan lagi. Yang ini juga udah, yang bawahnya juga udah. Oh, sessionnya masih session 5 ya. Berarti kita yang ini jadi session 5, selanjutnya jadi session 6. Kita ke layout, bricks, next page. Tarik ITB. Kita klik 2 kali, udah beda session. Kalian tinggal CTRL delete keyboard. Bentar ya, ini keyboardnya bermasalah guys. Oke, taruh kursornya di sini. Kemudian enter, delete. Nah, dia ke atas. Oke, kalau udah kita klik. Kalau udah kayak gini,
sekarang kita bedain si numberingnya. Heading ini harusnya udah heading 6. Oke, udah. Interpretation kita matiin lagi. Ini dimatiin lagi. Nah, karena yang ini udah sesuai, berarti ya kita tinggal hapus yang bagian atasnya. Oke. Ini tidak terhapus ya. Kita ke page of number, bottom of page, tengah. Oke, udah rapi guys. Sekarang selanjutnya, format tabel, kita bisa pergi ke insert. Kemudian ini ada tabel. Kita tabelin contohnya 3 ke ketiga. Nah, ini ada nomor, kemudian ada nama, kemudian ada keterangan contohnya. Nah, kita isi 1, ini 2. Ini namanya siapa? Ini Sophie Nuridayanti contohnya ya. Kemudian ini Jian Jungkook ya. Kemudian ke sakit, ini keterangannya hadir. Contohnya seperti ini ya. Kita bikin absen. Nah, biar dia agak rapi, biar kalian nggak kayak gini, digeser satu-satu. Terus ini kan harusnya hiddennya itu di atas ya. Enter. Di CTRL-E untuk ketengahkan. Kemudian di bold. Nah, biar kalian nggak setting barusan kayak barusan, kalian bisa blok si ininya, tekan ujung yang ininya, kemudian ke tabel layout, kemudian ke autofit. Nah, autofit content itu nanti tampilannya seperti ini. Ada juga yang autofit window kayak gini. Nah, ini autofit window. Nah, kemudian si tabel itu biasanya di atasnya ada keterangan juga. Tabel 2.1 contohnya data mahasiswa. Nah, biar dia nanti bisa ngelink di daftar tabel kita, caranya kita bisa pergi ke reference, kemudian insert caption, kita bikin tabel, new label, tabel 2 titik. Kemudian kita kasih captionnya di sini. Kita kasih caption data mahasiswa. Nah, kalau udah kayak gitu, ini kan udah bikin nih satu tabel. Sekarang kita tinggal tambahkan di sini daftar tabel. Taruh di enter. Kemudian kita ke insert caption, dan di sini kita pergi ke tabel of figure dialog. Nah, di sini kita ubah ke caption tabelnya, cari yang tabel 2. Kemudian klik OK. Nah, nanti dia akan menampilkan yang si daftar tabel. Nah, kalau yang pakai ini bisa nggak? Bisa sebenarnya mah. Cuma ini tuh nanti akan masuk yang si tabelnya. Nah, seperti itu ya. Nanti kalau kalian ada perubahan, nanti kalian tinggal, ini hapus aja kan si tabelnya. Nanti kalian tinggal di-update aja. Cara update-nya kayak gimana? Nah, ini kan ini nih, numbernya ada berubah nih. Kalian taruh kursornya di sini, kemudian klik kanan, update tabel. Dia nanti si numbernya akan otomatis berubah. Nih, kita tinggal satu bab lagi kan. Ini contoh teksnya kita isi dengan yang dari sini aja, latar belakang. Oke, nah karena ini belum rapi, kita copy konten dari sini, CTRL-Shift-C, contoh format teks, CTRL-Shift V. Ya, oke, udah. Selanjutnya, karena beda session, berarti kita ubah lagi ke layout, bricks, next page. Kemudian kita heading satukan, bab 3, kesimpulan. Ininya di bawah, shift enter. Nah, oke. Terus di sini numbernya kayak tadi 3 titik. Kita ubah jadi 3. Oke, heading 2 diaktifkan. Ini kita tarik, ini dirapihkan dulu. Kesimpulan. Kemudian ada saran. CTRL-Shift-C, CTRL-Shift-V. Nah, udah rapi. Kita ambil teks yang dari atas aja. Segini contohnya ya, kesimpulannya.
Nah, ini belum rapi, berarti kita tinggal rapikan. Ambil konten yang ini yang udah rapi. Ctrl Shift C, Ctrl Shift P, Ctrl Shift P lagi. Kemudian kasih jarak. Kita copy paste yang ini untuk saran. Oke, kita Ctrl Shift P lagi. Nah, ini udah. Oke, kalau udah kayak gini, udah berapa menit guys ini teh? 45 menit ya. Oke. Kalau udah kayak gitu berarti selanjutnya kita bikin yang terakhir ya, daftar pustakanya. Oh, ini kita enter, shift enter. Kemudian heading 1 diaktifkan. Oke, shift enter, heading 1-nya diaktifkan. Daftar pustaka. Nah, udah ya. Nah, yang ini juga kan sama ya. Ini harusnya ada di tengah posisinya. Berarti dia akan beda session. Kita taruh kursornya di akhir, layout, bricks, expand lagi. Udah beda session. Oke, kalau udah beda session, kita tarik ininya pakai Ctrl delete. Nah, oke, udah ke atas. Sekarang tinggal kita ubah si numberingnya untuk 2 kali lagi. Link to previous-nya kita nonaktifkan, putar header-nya, yang ini yang selanjutnya juga sama. Oke, kita hapus yang di atas. Kemudian kita ke sini, pindah ke bawah. Back up number, bottom of fake, posisinya di tengah. Oke, udah rapi kayak gini. Nah, sekarang kita di daftar isinya kan ada penambahan konten nih bab 3. Berarti kita tinggal klik kanan, update file. Nanti dia akan bertambah. Tuh. Kalau ininya agak terlalu jauh jaraknya, kalian tarik aja yang bagian roll yang ini. Dia akan yang lainnya akan ikut mengikuti. Seperti itu. Nah, ini kan udah nih. Terus di daftar gambar kalau ada perubahan numbering juga nanti kalian tinggal diupdate aja kayak tadi. Oke, ini kita ke referensi ya. Insert. Ini gambar 2 ya. Oke. Nah, udah. Gambar 2-nya udah. Oke, selanjutnya kita penggunaan dari si Mendeley-nya. Untuk penggunaan Mendeley, Mendeley itu kita gunakan untuk memudahkan kita dalam membuat daftar pustaka. Nih, daftar pustaka. Nah, kan setiap kalau kalian menambahkan referensi atau mengambil satu penjelasan dari buku, dari jurnal, ataupun dari website, itu kalian harus masukkan sumbernya dari mana. Nah, bahkan untuk gambar juga dan tabel, itu sebenarnya harus dimasukkan ke dalam si laporannya. Nah, untuk penggunaan Mendeley, kalian bisa download dulu si Mendeley-nya di internet. Bisa kayak kalian gini, Mendeley desktop ya, penggunainya download. Nah, nanti di sini ada ya Mendeley desktop 1.9.5. Kalian buka aja si link website ini, kemudian kalian bisa download sesuai dengan operasi sistem yang kalian gunakan. Nah, ini untuk karena kita menggunakan Windows. Nah, ini ya cirinya Windows. Kita berarti nanti tinggal download aja yang versi Windows. Nah, kalau sudah ada, kalian lakukan instalasi. Kemudian nanti, sebentar guys. Yang aku kan udah ada nih, udah login. Aku coba logout dulu ya. Nah, Mendeley itu nanti tampilannya kan seperti ini. Kalau kalian udah bisa login Mendeley-nya. Kalau belum, nih, aku logout dulu. Nanti tampilannya seperti ini kan setelah pertama kali ngeinstall. Nah, karena kalian nih, contohnya kalian belum punya email sama passwordnya. Kalian daftar dulu di register. Kemudian,
kalian masukin email yang ingin kalian daftarkan. Kalau udah kayak gitu kita klik continue. Nah, kemudian kalau belum, mana sih? Kalian daftarkan dulu. Ini contoh emailnya ya, continue. Kemudian nanti kalian tinggal kasih gift name-nya, file name, sama passwordnya kalian bikin. Kalau udah kayak gitu, nanti kalian register aja. Nah, kalau udah punya akun, kalian berarti tinggal login aja. Nah, login. Pas kalian login, tampilannya akan seperti ini. Nah, file yang kalian upload di bagian Mendeley desktop yang di sini nanti akan tersinkron atau akan tersimpan juga di bagian Mendeley referensi yang ada di akun kalian, akun Mendeley kalian di sini. Nah, ini yang tersinkronisasi, jadi akan tersimpan di cloud. Terus kalau kalian ingin berbagi ke teman-teman kalian, itu bisa. Nanti tinggal tambahin aja email-email yang email teman kalian yang mau diimpit agar bisa mengakses referensi yang kalian gunakan juga gitu. Nah, kita masukin ya. Kalau udah daftar, berarti kan ada email sama passwordnya. Kalian tinggal masukin emailnya apa, ke passwordnya apa. Kemudian kita sign in. Nah, nanti kan udah terbuka kayak gini. Nah, selanjutnya, karena tadi kan nih saya itu ada yang namanya kayak gini kan. Nah, ada Mendeley Sheet-O-Matic gitu kan. Kalau kalian belum ada, ingin terinstall plugin-nya, kalian tinggal install aja di sini. Nah, ini kan udah terinstall, kita close. Kalau udah close, ini cuma aturan itunya ya. Nah, kalau seandainya terskip, kalian bisa ke tools, kemudian install MS Word plugin. Nah, selanjutnya sekarang kita coba nih, cari satu penjelasan, baik itu dari artikel ya, contoh tentang teknologi, bukan ya, tentang teknologi ya, kesehatan.pdf. Kita cari yang dari jurnalnya. Nah, ini kan ada nih jurnal. Kita buka. Jangan yang ini, Deng. Yang satunya lagi deh. Tentang apa ya? Oh ya, image detection. Contohnya ya. Nah, ini kan ada nih. Nah, ini salah satu jurnal ya. Nah, di jurnal ini ada beberapa opsi yang bisa kalian gunakan untuk menambahkan ke Mendeley-nya. Bisa kalian entry manual untuk menambahinnya, kalian tinggal klik aja yang di sini, button ini. Kalau ada entry manual, berarti kalian masukin aja manual titelnya apa, tahun autornya siapa, jurnalnya jurnal apa, kemudian tahun terbitnya tahun berapa, volume isunya, ini kalau jurnal ya. Kalau dari buku gimana? Nah, kalian tinggal ubah aja di sini book, tipenya dari buku. Nah, masukin semua yang ingin kalian masukin sesuai dengan dari formatnya. Nah, terus kalau kalian males ngetik, kalian bisa download si filenya ini, download full PDF atau juga download full PDF. Kalau udah di-download, nanti kalian tinggal masukin aja ke sini ke si Mendeley-nya. Ini contoh kita download nih. Nanti kan di sini ada add file nih. Jadi kalian nanti add file, kemudian masukin si file yang tadi kalian udah download, kemudian klik OK. Dia kan akan memproses nih. Kita cari judulnya yang ini udah masuk belum? Kita cari. Nah, ini kan udah masuk nih. Dia judulnya udah sama, penulisnya udah sama, ini jurnalnya udah, tahun terbitnya udah, volumenya juga udah, isunya juga udah lengkap semuanya. Jadi kalian nggak perlu typing. Jadi filenya dia akan tersimpan juga di cloud gitu. Nah, kalau udah kayak gitu, nah selain itu juga anggaplah kita hapus dulu yang ini ya. Selain itu juga kalau kalian males ngedownload atau menungguin nih kalau download, kalian bisa klik yang doi-nya yang ini. Kalian klik kanan, copy link address, kemudian buka Mendeley-nya, add entry manual kemudian add entry manual, cari di sini ada katalog IDS. Kalian pilih yang ID doi karena ini formatnya doi. Nah, ini. Kemudian kalian klik icon button search. Nah, ini dia akan langsung terbuka. Nah,
Kalau udah kayak gitu, kita kopikan judulnya untuk dijadiin citasi, kemudian klik save. Kita buka, nah di sini anggaplah satu paragraf ini tuh dia ngambil dari jurnal yang barusan kita ambil. Berarti kita tinggal insert citation. Nah, barusan kita nyimpennya di mana? Kita barusan nyimpennya di all document, berarti dia ada di my library. Posisinya tuh insert, kemudian ini udah di my library. Kalau kalian bikin grup, nanti kalian tinggal pilih grupnya di mana. Kemudian masukin title-nya. Nah, ini dia udah terbaca ya. Yang ini kan 2019 tadi itu. Nah, dan klik OK. Nah, dia kan udah tersimpan di sini. Oh, jadi paragraf ini tuh hasil parafrase yang kalian ambil dari penulis yang ini. Nah, ini tuh namanya sitasi. Nah, namanya sitasi. Kalau seandainya si sitasi ini detail citasinya itu dia harus ada di daftar pustaka. Nah, untuk menampilkan di daftar pustaka, berarti kalian tinggal pilih yang insert bibliography. Berarti ini tuh identitas dari citasi yang kita ambil gitu. Ini tuh dari jurnal kah, dari buku kah? Nanti lengkapnya ada di daftar pustaka detailnya. Jadi kalau yang di sini mah di laporan kalian dalamnya itu hanya citasinya aja. Contoh nih. Nah, kita contoh ada penambahan lagi nih. Insert citasi lagi paragraf 2 itu dari John contohnya. Nah, ini contohnya ya. Ini kita klik OK. Dan nanti kan udah otomatis nih bertambah. Dan kita lihat di daftar pustakanya ada nggak bertambah. Nah, bisa kalian lihat di sini ada bertambah. Jadi kalian nggak perlu terus update-updatean kalau yang ini. Kalau tidak sesuai, bisa kalian refresh aja di sini. Nah, nanti dia akan berubah sendiri. Nah, selanjutnya ini tuh ya untuk setiap daftar pustaka itu dan citasi yang kalian gunakan itu bisa menggunakan style yang berbeda-beda. Nah, kalau yang di sini umumnya itu menggunakan apa? Apa itu apa? American Psychological Association. Nah, yang ini tuh apa? Tapi ada beberapa jurnal juga yang menggunakan style citasinya itu menggunakan IEEE yang kayak gini. Nanti berubah gak? Nah, nanti dia otomatis berubah. Ini kan tulisannya 1, 2. Oke, berarti kita tinggal lihat di daftar pustakanya berubah atau enggak. Nah, lihat ya, di sini langsung otomatis berubah. Nah, kemudian kalau seandainya ini kan urutannya 1 2 ya. Gimana kalau kita sebelum angka 1 ini tambahin citasi di sini? Berubah enggak? Oke, kita cobain ya, tambahin. Nah, ini contohnya ya. Kita klik OK. Dia nanti akan otomatis ini yang pertama jadi 1, kemudian yang tadi 1 jadi akan 2, ini akan jadi 3. Kita lihat daftar pustakanya ada perubahan atau enggak. Nah, sama ya, di sini ada perubahan juga. Jadi kalian nggak perlu lagi bikin daftar pustakanya itu acak-acakan terus di-insert manual satu-satu kayak gitu. Udah guys, sekian ya dari aku. Jadi jangan lupa ditonton sampai akhir. Kalau ada nanti ada pertanyaan silahkan di kolom komentar ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.